Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentu Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Dan ini seperti biasa lanjutin lagi kasusnya Vina guys. Sepertinya ini akan menjadi ending-ending ya, di ending episode nih guys ya. Karena sekarang saksinya Dede pun udah muncul nih. Tinggal nanti satu lagi Aep dan Pak Rudiana nih. Tinggal 2 lagi ya guys ya. Kasus ini akan selesai. Nah, ini ada sebuah video, yuk kita lihat guys. Katanya ini adalah saksi anaknya Rudiana yaitu Eki guys. Yuk kita lihat. Pihak sekolah pun meminta berkas atau dokumentasi persyaratan perpindahan kepada pihak keluarga Eki. Namun pihak keluarga tidak pernah menyerahkannya sampai Eki pun tidak masuk sekolah dan perginya tidak diketahui pihak sekolah. Di kelas 11 MIPA 1, Muhammad Rizky Rudiana atau biasa dipanggil Eki pernah belajar. Eki duduk di bangku paling belakang karena waktu itu Eki murid baru dan pindahan dari sekolah lain. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukahaji membenarkan bahwa pada tahun 2016 pada bulan Agustus, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki masuk ke sekolah menjadi siswa SMA Negeri 1 Sukahaji dan itu pun sifatnya siswa pindahan. Namun Eki tidak lama menjadi siswa di SMA Negeri 1 Sukahaji, hanya kisaran 1 hingga 2 minggu. Jadi memang saudara Eki itu pernah sekolah di sini sekitar tahun 2016. Dia masuk juga itu di bulan Agustus ya Pak ya, gitu kan. Dan itu juga kondisinya bukan sebagai siswa baru yang asli dari Juli, tapi dia di tengah-tengah, jadi dari bulan Agustus. Kemudian juga hal ini juga diperkuat dengan adanya apa ya istilahnya induk gitu kan, sudah tertera di. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu? Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong? Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Ya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu Pak, kalau misalkan kenal sebelumnya ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah, emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah ya, lihat. Hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya, sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan kamu bukan terposisi terdakwa, bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan? Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan? Di BAP ya, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep ngasih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Waduh, gimana guys? Saya bingung sama ini kasus ya. Apakah benar ya dugaan dari netizen kalau Eki masih hidup ya guys ya? Soalnya tujuan dia tuh melakukan ini apa gitu ya guys ya? Soalnya kan gini ya,
kalau dia melakukan ini hanya untuk menaikkan pangkat itu rada aneh sih guys. Apalagi ini dia bukan ayah dari pelaku ya, tapi ayah dari korban. Bukannya mencari keadilan, tapi mencari ini ya. Emang sih katanya ini adalah kecelakaan tunggal. Cuma untuk apa gitu menjadi kasus pembunuhan gitu guys ya. Ada apa gitu ya? Selain ini ada kemungkinan antara si Eki masih hidup, atau yang kedua adalah untuk menaikkan pangkat dia atau rekan-rekannya dia ya, atau atasan-atasan dia yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini masih menjadi simpang siur ya. Kalau untuk Aib sih sudah jelas banget kalau Aib ini ada balas dendam sama 7 pidana itu karena sudah melaporkan dulu ya yang dia membawa cewek itu ya. Itu mah udah jelas banget kalau Aib. Tapi kalau untuk Rudiana ini masih menjadi teka-teki kenapa dia melakukan ini. Apakah untuk menyembunyikan anaknya benar-benar masih hidup, apalagi sekarang makamnya Eki kan ini ya guys ya, makamnya Eki sekarang lagi dijaga ketat karena kan sekarang banyak media yang bilang mau dibongkar tuh apa namanya makamnya Eki. Nah, jadi dia takut mungkin untuk dibongkar, takutnya ada salah satu orang gitu ya, atau tiba-tiba udah dibongkar gitu, makanya sekarang dijaga ketat gitu guys sama ini Pak Rudiana. Nah, menurut kalian gimana nih ya? Ini kita lihat ada video lagi. Diana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakku hilang dan mati, tapi lebih berat lagi bagaimana jika dibalik anakku tidak salah tapi dihukum. Untuk kali ini saya setuju dengan Pak ini ya, Farhad Abad. Entah kenapa dia sedang waras ya, mudah-mudahan kedepannya juga waras ya. Dan menderita sampai mati. 100% saya optimis, 1001%, insya Allah. Kan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak kasus Vina dan Eki. Nah, kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ. Nah, saya nggak tahu Pak, soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Ya. sudah ditahan. Iya, sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan. Sudah ditahan Pak, anak-anak. Sudah ditahan ya. Sudah ditahan. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada- di warung. Jadi kalian- kamu mengikuti alur cerita yang dari- sudah dibuat oleh Pak Rudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam dan 1 jam. 1,5 jam di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Oh, dari jam rumah 6:30? 7 jam 7 lah. Saya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya? Masih ganek. Selesai Jam 9, setengah 9. jam 9 setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin Pak. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah? enggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah. penjara seumur hidup Pernah bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Gara-gara orang pansos di atas kasus yang namanya Vina ini, satu calon wali kota, kedua calon gubernur, kemudian kemarin kita pernah menanyakan yang namanya CCTV yang di Indomaret itu, katanya nggak bisa, ibu itu udah nggak bisa karena udah lama, udah di-delete. Tapi kalau memang ada kemauan itu pasti bisa, ya, walaupun CCTV yang 2 titik itu diambil. Nah,
Setelah ada orang pansos ini ya belusukan ke sana kemari, maka timbullah lagi narasumber baru, maka muncullah lagi orang praktisi baru ya. Kenapa? Bilang begini, untuk apa CCTV ya kan? Lah akhirnya kan jadi jelimet sendiri dia kan. Orang mah rileks aja tadinya ya kan, cukup limpahkan dulu ke yang namanya Mabes Polri. Kenapa? Sekarang ini muncul salah satu praktisi atau apakah dia itu pengamat ya, berpihak ke satu golongan. Ini dia di luar yang namanya kasus, seperti arahannya tuh. Arahan dia itu bicara sepertinya di luar kasus ya, untuk kepentingan golongan seseorang. Kenapa? Justru kamu yang di sana pansos ya, ini mulai diserang. Ada 2 orang praktisi yang udah mulai menyerangmu ya. CCTV di sana, di sini kamu akan dihalangi. Makanya kamu itu akan dihalangi. Ingat kata-kata saya, kamu itu mau jadi ini, belusukan ke sana ke sini, kamu akan dihalangi dengan cara apapun. Itulah mereka. Kamu nggak bisa kalahkan mereka. Saya katakan nggak bisa kamu kalahkan mereka. Ya, ini udah bertahun-tahun, 8 tahun. Saya udah bilangin dulu, kamu itu akan digunakan secara apapun menghalangi kamu. Sekarang udah mulai muncul, belum diterbitkan di mana-mana pemberitaan itu. Ya kan, udah 2 orang muncul, 2 praktisi. Ya kan, yang akan menghalangi kamu. Kamu menanyakan CCTV ke sana kemari, katanya untuk apa kamu? Tuh, itu salah satu udah mulai ada serangan untuk kamu sendiri. Ya kan? Nah kemudian kamu katanya tidak mau mencari DPO, kata Sudirman, yaitu Ilmiah Sudirman. Kenapa kamu nggak saksikan itu Sudirman sekarang ini? Ya kan? Coba kamu panggil Sudirman. Itu yang disampaikan oleh orang yang akan menyerangmu saat ini. Jadi sebelumnya saya udah ingatkan, jangan berlagak jadi pahlawan dulu deh. Ya, jangan berlagak jadi pahlawan dulu. Santai, ya cari. Langkahmu udah terlalu jauh. Ketika ini nanti di persidangan akan mempersulit Saka, akan mempersulit yang namanya Tujo yang udah ditersangkakan. Orang itu hebat karena orang itu berlindung di bawah ada seseorang yang paling hebat di Indonesia ya. Jadi kamu kira kamu udah paling hebat karena saya butuh keadilan. Betul, Indonesia ini butuh keadilan semua. Lalu kamu fitnah saya ya kan. Hari ini udah mulai orang itu bicara yang akan menyerangmu, belum terpublikasi. Suatu saat kamu akan ketahuan. Ibtu Rudiana itu bukan sembarang ya. Mereka DPO ini punya backingan besar yang akan menjerat dirimu sendiri. Ya, yang akan menjerat dirimu sendiri. Banyak pertanyaan orang kenapa kamu berbalik, itu urusan kamu ya. Tapi dulu saya udah ingatkan. Suatu saat kamu akan terlilit sendiri, akan memotong ekor diri kamu sendiri. Itu suatu saat, ingat itu ya pesan saya. Karena mulai orang ini akan menyerang dirimu. Strategi udah dimulai lagi. Dirimu akan dibuat muter-muter lebih lanjut lagi dan orang-orang itu akan menyerang dirimu. Paham sampai di situ? Pejabat-pejabat lebih besar, lebih tinggi dari kamu. Orang yang sangat berpengaruh di Indonesia ini, asal kamu tahu ya, jangan merasa hebat dirimu. Wah, pakai sayembara 300 juta punya bukti. Yang penting itu Peggy Setiawan Kuli Bangunan sudah bebas. Urusan kamu sekarang jelimet sendiri. Kita akan nonton dirimu sampai kemana. Yang jelas kami ingin membebaskan yang 7 itu berdasarkan bukti selanjutnya. Kalau saksi-saksi kamu ini nanti kamu kumpulkan akan melilit diri kamu sendiri. Mereka akan memerangi diri kamu sendiri. Suatu saat mereka itu didongkel oleh atasan mereka, apa yang harus kamu lakukan? Kamu sendiri yang akan dililit mereka. Itu, saya udah peringatkan itu jauh-jauh sebelumnya, sebelum Peggy Setiawan bebas. Saya berusaha melindungi, tapi kali ini enggak. Biarkan saja. 2 orang yang udah mulai menyerangmu ya di belakang sana, udah 2 orang yang udah mulai menyerangmu ya, ingat itu.
Tadinya saya pro sama Anda, ya. Sayembara sama Ira, konyol kamu itu, tahu? Sayembara konyol. Suatu saat besok ini akan melilit dirimu sendiri dan menghalangi kamu sendiri itu. Ya ingat, kata-kata saya itu simpan. Sebelumnya jauh-jauh hari saya udah ingatkan kamu. Ya, saya udah ingatkan Anda, jangan berlagak jadi pahlawan kesiangan. Ya, gebrak sana gebrak, nggak ada guna. Ya, sekarang kamu dipertanyakan sama orang kemarin, kamu nanyain itu nanyain masalah CCTV. Kamu ditanya balik, untuk apa CCTV? Kamu membutuhkan CCTV untuk apa? Untuk penyidikan siapa? Karena bukan wewenangmu. Salam waras saja buat kamu di sana. Tapi melihat kesaksian dari pengakuan dari Dede ini terlihat bahwa dia ada kejujuran, guys. Nah, untuk yang Pak Oki, aku masih agak ini, soalnya kan dia bilang gini ya, di pas diwawancara sama Kang Dede itu bilang bahwasanya awalnya dia kan melihat ya kecelakaan, bahwa si Eki Vina ini kecelakaan. Minta Tapi tak kenapa dia juga bilang bahwa setelah pelaku 7 pidana ini ditangkap, dia kayak terbawa emosi gitu ya guys, bahwa dia mempercayai bahwa itu adalah kasus pembunuhan, padahal kan awalnya dia bilang ini adalah kecelakaan. Tapi kenapa entah apa membuat dia jadi berpikir untuk bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Nah, ini jadi aneh buat aku guys, untuk yang Pak Oki ya. Takutnya ada ya gitulah. Kalau Dede ini aku yakin dia benar secara kesan jujur nih orang mengakui kesalahan ya kan. Nah, kalau ini cuma kasih input nih, saya punya kartu anggota gitu loh. Guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe UKI dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.